Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tak putus-putus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Kita lanjutkan perbincangan kita masih berkenaan dengan tawakul, dan mudah-mudahan Allah taala ridhoi majelis kita ini sehingga kita nanti termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertawakal, yang tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Kita lanjutkan pembahasan kita masuk di bab baru, yaitu al-maqamat allati dzukira fiha tawakul, yaitu kedudukan-kedudukan atau tempat-tempat di mana tawakul itu disebutkan di dalamnya. Qala musannif hafizahullah taala, inna mimma yubayyinu manzilata tawakkul wa fadlahu. Sesungguhnya di antara penjelasan kedudukan tawakul dan keutamaannya, tilkal maqamatul lati dzukira fiha, yaitu tempat-tempat di mana tawakul disebutkan di dalamnya, khaisu inna tawakkula dzukira fi maqamatin atidatin. Sungguhnya tawakul itu disebutkan di banyak tempat yang banyak. Di antaranya minha, yang pertama, al-amru bitawakkuli fi maqamil ibadah. Perintah untuk bertawakal itu ada pada kedudukan ibadah. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaihi, ibadahilah ia dan bertawakallah kepada dia. Ibadahilah Allah dan bertawakallah kepada Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'amara Allah Subhanahu wa taala Rasulahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina bil ibadati wa tawakkuli fi maqamin wahidin. Nah, dari ayat ini kata beliau, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulnya juga orang-orang beriman agar beribadah dan bertawakal, agar mengibadai Allah dan bertawakal kepada Allah. Dua perintah ini disebutkan dalam fi maqamin wahidin, dalam satu tempat, dalam satu ayat ini. Nah, karena itu kedudukannya disetarakan karena ada wawu ataf di situ. Jadi fa'budhu wa tawakkal alaihi. Dan waqala subhanahu wa ta'ala mukhatiban nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattabi ma yuha ilaika mir rabbika, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabiran, sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu kerjakan itu khabiran, mengabarkan juga memberikan balasan. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakilan, dan cukuplah Allah sebagai wakil, itu sebagai tempat untuk menyandarkan harapan. Fa ba'da an amarahu bi ibadatihi wa tibai ma yuha ilaihi min rabbih amarahu bitawakkul alaihi. Maka setelah Allah perintahkan Nabi agar mengibadahi Allah, dan setelah Allah perintahkan Nabi untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah, maka Allah perintahkan beliau untuk bertawakul kepada Allah. Wa huwa amrun lahu wali ummatihi min ba'dihi ila yaumil qiyamah. Nah, perintah bertawakul ini adalah satu perintah yang ditujukan kepada Nabi dan sekaligus kepada umat beliau, juga orang-orang setelah beliau sampai hari kiamat. Perintah tawakul ditujukan kepada Nabi dan umat beliau yang pada waktu itu hadir bersama beliau, juga orang-orang setelah beliau sampai pada hari kiamat. Li'anal asla ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza khutiba bi syai'in wa huwa khitabun li umatihi. Karena pada asalnya, hukum asalnya bahwasanya Nabi SAW jika disampaikan kepada beliau sesuatu, dikhutbahkan, ditetapkan pada beliau sesuatu, maka itu adalah khitabnya juga kepada umat beliau. Jadi perintah itu juga berlaku kepada umat beliau. Malam yukim dalilun ala taksis, selama belum ada dalil tentang pengkhususan. Jadi selama tidak ada keterangan bahwa ini khusus untuk Nabi, maka apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi berlaku juga pada kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalnya pengkhususan itu apa? Misalnya perintah atau bolehnya Rasul menikah lebih dari 4, atau bolehnya menerima seorang perempuan yang menggibahkan dirinya kepada Rasul tanpa mahar misalnya. Itu kan bentuk kekhususan-kekhususan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, itu memang khusus untuk Nabi, tapi tidak berlaku untuk umat beliau. Adapun tawakul
Ini adalah termasuk perkara yang Allah perintahkan kepada Nabi sekaligus berlaku untuk kita umat beliau. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tawakal ini kedudukannya dalam sama dengan ibadah. Dan yang kedua al-amru bitawakkul fi maqamid dakwah. Kedudukan tawakal ini sama dengan kedudukan dakwah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Jika mereka itu berpaling, maka katakanlah, ucapkanlah, cukuplah Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Allah yang mengurus arsy yang agung. Fa huwa allati tantahi ilaihi al-quwwah, dan Dialah Allah yang mana berhenti kepadanya setiap kekuatan. Jadi Allah itu adalah sumber kekuatan. Jadi bukan karena kita, tapi kekuatan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Muaranya pada Allah Subhanahu wa taala. Wal mulk, dan juga kekuasaan atau kerajaan, wal adamatu, dan keagungan. Wal jahu, dan kemuliaan. Wa huwa hasiba man ladza bihi, dan Allah yang mencukupi orang yang meminta pertolongan kepadanya. Wa yakfi man istajara bihi, dan yang mencukupi orang yang meminta perlindungan kepadanya. Yadfa'u azza wa jalla anhu asyarra wa yahmihi. Yadfa'u, Allah melindungi, Allah azza wa jalla melindungi dari keburukan dan melindungi atau menjaga dari keburukan. Dan wa Nuhun alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, tawakkala 'ala Allahi fi maqamid dakwah. Bagaimana Nabi Nuh kemudian bertawakal kepada Allah dalam dakwah beliau. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, watlu alaihim naba'a Nuhin. Bacakan kepada mereka bagaimana kabar Nuh. Itqala liqaumihi, ketika Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami wa tadzkiri. Jika kalian tuh merasa berat karena kehadiranku dan dakwahku, yaitu tadzkiri itu ajaan untuk kepada Allah, yaitu dakwahnya. Bi ayatilah, dengan ayat Allah. Fa 'alallahi tawakkaltu, maka kepada Allah aku bertawakal. Fa ajmi'u amrakum, maka bersekutulah kalian, bulatkanlah keputusan kalian. Wa syuraka'akum, dan para sekutu kalian. Summa la yakun amrukum alaikum ghumatan summakdu ilayya wala tundiru. Kemudian janganlah jadikan urusan kalian itu ghumatan, yaitu dirahasiakan. Sudah tidak usah dirahasiakan lagi. Kalau kalian tidak suka padaku, merasa berat dengan dakwahku, sudah kalian silahkan bersekutu dengan sekutu-sekutu kalian, tidak usah dirahasiakan lagi. Tetapkanlah, ambillah keputusan kalian ilayya kepadaku. Wala tundirun, dan janganlah kalian menunda-nunda lagi. Ini bentuk tantangan dan sekaligus menunjukkan tawakalnya Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau yakin Allah akan menolongnya, sehingga membuat tantangan seperti itu kepada kaumnya yang durhaka. Fa ba'da tuli dakwah, setelah panjangnya dakwah beliau, wa muqsihi as-sinina tuwali fi dakwati qaumihi, dan tinggalnya Nabi Nuh bertahun-tahun yang panjang untuk mendakwai kaumnya. Wa takdzibu qaumihi lahu, bagaimana durhakanya atau pendustaannya kaumnya kepada Nabi Nuh. Maka apa yang beliau lakukan, yaitu tawakal ala Allah. Nabi Nuh kemudian bertawakal kepada Allah. Wa fawwadal amra ilaihi, dan mewakilkan, menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa huwa madin fit dakwah, itu setelah Nabi Nuh melakukan dakwahnya. Jadi tawakalnya Nabi Nuh itu bukan kemudian tawakal yang pasif seperti yang diwanti-wanti di pembahasan sebelumnya, tetapi Nabi Nuh sudah tawakul, ya. Iya. Ini bukan tawakul. Bukan tawakul. Ya. Menyerahkan diri yang pasif. Tapi Nabi Nuh mengambil sebab. Nabi Nuh berdakwah, dan dengan dakwah yang panjang, yang lama, kemudian didustakan. Nah, baru kemudian Nabi Nuh menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap mengambil sebab, kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini bukan menunjukkan bahwa dai itu baperan itu. Ini memang sudah
sekian waktu dan beliau itu senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya sudah betul-betul melampaui batas umatnya ini. Karena kalau kita mengingat dakwanya Nabi Nuh itu kan Masya Allah panjang sekali. Ratusan tahun. Ya. Jadi bukan dicuekin dikit terus berperan ya. Sangat jauh dari sifat semacam itu. Wa yajibu an yakuna hadza sya'nad da'iyah islami, dan hendaknya wajib untuk menjadikannya demikian ini keadaan seorang dai Islam. Jadi meneladani apa yang dilakukan Nabi Nuh, mestinya kita pun seperti ini gitu. Fayasbiru alal ada fi dakwah, yaitu beliau bersabar di atas gangguan dalam dakwah. Ketika diganggu, didurhakai, didustakan, maka beliau bersabar. Wa tawakkalu 'alallahi fi thariqi dakwatihi, dan beliau menyerahkan atau bertawakal kepada Allah dalam jalan dakwahnya. Kemudian yang ketiga, at-tawakkul fi maqamil hukmi wal qada, tawakal dalam kedudukan berkaitan dengan hukum dan keputusan atau qada. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah, maka apa yang kalian berselisih di dalamnya tentang sesuatu, maka hukumnya itu adalah kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, demikianlah Allah adalah Rabbku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya unib, yaitu aku kembali. Wa fihi isyaratun, maka dalam ayat itu ada isyarat. Ila anal qadi, bahwasannya seorang qadi itu atau awil hakim atau seorang hakim, madama alal haq, selama qadi dan hakim itu di atas al-haq, fa inna alaihi an yatawakkala 'ala Allah, maka hendaknya dia itu mesti bertawakal kepada Allah. Liyu'inahu 'alal qada'i bil haq, agar Allah menolongnya untuk bisa mengambil keputusan dengan benar. Jadi tawakal ini erat juga berkaitan dengan masalah hukum dan qada, keputusan yang diambil oleh hakim. Dan yang keempat, at-tawakkul fi maqamil jihad wal qitalil a'da. Tawakul ada pada posisi, ada kedudukan jihad dan memerangi musuh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'id adauta min ahlika tabawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Dan ketika ghadauta, engkau berangkat pagi-pagi sekali, min ahlika, ya dari keluargamu, engkau tinggalkan keluargamu pada pagi-pagi hari, tubawwi'ul mu'minin untuk mengatur orang-orang beriman, maqa'ida lil qital, posisi mereka dalam peperangan, wallahu sami'un alimun, dan Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Idhammat ta'ifatani, ketika ada dua kelompok yang sangat ingin, ta'ifatani minkum, yaitu dua kelompok dari kalian itu sangat ingin antafshala, yaitu mundur, wallahu waliyuhuma, padahal Allah adalah penolong mereka. Jadi ketika akan perang, ketika pagi-pagi berangkat mengatur pasukan, ternyata ada dua kelompok dari pasukan kaum mukminin yang ingin mundur, padahal Allah adalah penolong mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka Allah memberikan nasihat, hendaknya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Faqad amarahumullah subhanahu wa ta'ala an yatawakkalu alaihi, Allah perintahkan mereka, hendaknya mereka bertawakal kepadanya. Ma'anahum a'addul uddah wa jahazzu al-jaisa, padahal mereka itu sudah mempersiapkan bekal dan mereka sudah mempersiapkan pasukan. Mereka sudah mempersiapkan bekal, mereka sudah mempersiapkan pasukan, tetap oleh Allah diperintahkan untuk bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah Subhanahu wa taala huwa an-nasiru wal ghalibu. Karena Allah lah yang memberikan pertolongan dan Allah yang memberikan kemenangan. Wa qad awdaha dzalika biqaulihi, dan itu sudah sangat jelas sebagaimana firman Allah taala. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa in yakhdulkum faman dzalladzi yansurkum min ba'dihi. Tapi kalau Allah sudah membiarkan kalian, meninggalkan kalian, maka siapa yang bisa menolong kalian setelah Allah? Kalau Allah menolong kalian, maka kalian tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Tetapi kalau kalian sudah diumbar, ditinggalkan oleh Allah, siapa lagi yang bisa menolong selain Allah?
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Fa'allahu azza wa jalla huwa an-nasiru fi hali dha'fi. Karena Allah itu adalah yang menolong ketika kondisi kita ini atau kondisi orang-orang beriman itu lemah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idhama qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum, ketika ada satu kaum yang ingin menyerang kalian dengan tangan-tangan mereka. Fakafa aydiyahum ankum, maka Allah cegah, Allah halangi tangan mereka dari kalian. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman ini bertawakal. Ketika mereka lemah, dalam posisi lemah, Allah lah yang menolong kalau mereka itu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu huwa nasiru fi hali quwwah, demikian juga bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan ketika kondisi kaum mukminin itu kuat. Jadi bukan kemudian kekuatan itu yang menjadikan kaum mukminin menang, tapi Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yauma Hunain, pada hari Hunain, id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Ketika kalian itu kagum, takjub dengan banyaknya jumlah kalian, tapi ternyata itu tidak berarti apapun untuk kalian. Tidak berarti apapun untuk kalian. Karena apa? An-Nasir yang sesungguhnya itu bukan kekuatan, yang penolong yang sesungguhnya bukan jumlah yang banyak atau kekuatan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi lemah Allah yang menolong kita, dalam kondisi kuat Allah juga tetap yang menolong kita. Jadi memang penyebab kemenangan bukan karena jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit ya. Iya. Bukan karena fasilitas perangnya, kendaraan perangnya, itu istilahnya itu artilerinya. Itu lebih canggih, mutakhir, itu enggak ya. Tapi sepenuhnya karena Allah Ta'ala. Bahkan ketika perang Hunain ini kan dalam riwayat kan jumlah mukminin muslimin kan banyak, sehingga orang-orang itu yakin dulu sedikit aja menang, apalagi sekarang banyak. Ternyata karena banyak itu dan muncul keyakinan bahwa menang itu karena banyak, akhirnya dan keyakinan itu bukan dari para sahabat Rasul, maksudnya yang sudah ditarbiyah Rasul. Itu orang-orang yang baru masuk Islam. Itu saja sudah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dapat kita sebutkan juga alangkah batil orang yang menganggap bahwa kalau dulu sedekahnya segini saja Allah kabulkan dalam sekian, maka kalau ditambah akan lebih cepat lagi. Sehingga ada yang kemudian mendakwahkan bahwa ada pola-polanya. Kalau ingin cepat, kalau ada percepatan, ini menunjukkan bahwa mereka bukan tawakul ala Allah, melainkan tawakul ala mal. Padahal kunci perubahan diri juga bukan pada mal, melainkan pada imannya. Dan ini kalau misalnya kita tarik dengan apa yang sering kita diskusikan berkaitan dengan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, itu juga sama. Jadi sukses tidaknya kita itu mendidik anak bukan karena canggihnya kurikulum kita, bukan karena hebatnya atau metode pengajaran kita, tapi semata-mata ya tetap ini berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan bahwa muara kekuatan itu ada pada Allah. Allah yang menolong, Allah yang menentukan. Artinya ketika kita itu berbekal belajar dengan sungguh-sungguh, itu konteksnya sama seperti ketika tempo hari dibahas mengenai ahlul Yaman yang datang, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, artinya mencari ilmu itu bagian dari berbekal tadi. Dan inilah takwa itu. Sehingga dengan mencari ilmu itu kita mencari asbab pertolongan Allah agar anak-anak itu dibaikkan. Wallahu a'lam. Jadi tetap mengambil sebab, tetapi tidak meyakini bahwa sebab inilah yang ini. Karena kadang-kadang sebagian kita ketika misalnya membahas tentang kurikulum dari negara ini canggih, seolah-olah langsung jaminan mutu. Langsung seolah-olah kalau rusak sebenarnya. Karena kan tidak dari mutu Allah. Juga, mutunya jelek apa baik. Artinya mencari apapun itu niatnya karena Allah. Kenapa kita belajar? Ya karena Allah perintahkan. Dan harus menghadapkan kepada agama secara hanif. Artinya walaupun niatnya karena Allah, tetapi yang diambil itu rusak, tidak menjadikan itu benar.
Jadi mengambil sebab tetap, tapi kemudian tawakal itu adalah Allah, bukan alal sebab itu tadi. Dan di yang terakhir di poin ini, wa fi kisah Musa alaihissalam, dan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, inna fiha qauman jabarin, sesungguhnya di negeri itu ada kaum penjajah, orang-orang yang penindas. Wa inna, sesungguhnya kami ini lan nadkhulaha, ini kata kaumnya Nabi Musa, wa inna lan, sungguh kami tidak akan pernah masuk ke negeri itu, hatta yakhruju minha, sampai mereka kemudian keluar. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka sudah keluar baru deh kami masuk. Ini umat Nabi Musa ini. Kita bisa bayangkan betapa menggemaskannya umat mereka, Nabi Musa, menjengkelkan itu. Ini kan pasca Allah menangkan mereka atas Fir'aun dan wajah-wajahnya. Sudah diberi nikmat seperti itu, sudah dijanjikan negeri ini seperti ini sikapnya kepada Nabi Musa ketika diajak masuk. Itu ada penjajah. Kalau mereka keluar baru kami masuk, kalau mereka enggak ya kami enggak masuk. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna. Berkata dua orang, yaitu dari kalangan mereka yang yakhafuna, maksudnya itu mereka yakhafuna mukhalifata amrillahi, yaitu orang-orang yang takut menyelisih perintah Allah. An amallahu alaihima, Allah beri nikmat kepada dua orang ini. Kata mereka berdua itu kepada kaumnya, kepada kaum Nabi Musa, pada teman-temannya, udkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Masuklah kalian lewat pintu itu. Kalau kalian masuk, maka kalian itu akan dimenangkan. Kalian akan menang karena Allah sudah berjanji. Masuk saja pokoknya, nanti kalau masuk kalian akan menang. Wa 'alallahi fayatawakkalu in kuntum mu'minin, dan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian itu orang-orang yang beriman. Beriman bahwa Allah sudah berjanji, sudah menjanjikan negeri itu, berarti Allah akan pasti akan memberikan karena Allah sudah menjanjikan. Tapi ternyata mereka karena gentar melihat para penjajah itu, mereka enggan mengikuti perintah Allah, tapi mereka malah berkata seperti itu kepada Nabi Musa. Kalau mereka orang-orang Jabarin itu keluar, baru kami masuk. Dan itu menunjukkan mereka tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu diingatkan oleh dua orang yang Allah beri nikmat pada keduanya, yaitu rasa takut pada perintah, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini beberapa poin, insya Allah masih akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang, poin-poin yang berkaitan tentang bagaimana kedudukan tawakul di dalam syariat kita, bahwa tawakal ini berkaitan dengan ibadah, kemudian dakwah, kemudian berkaitan dengan hukum dan ketetapan atau pengambilan keputusan, dan juga tawakal dalam perang melawan musuh. Catatan sedikit ini karena saya membaca beberapa tafsir tentang kisah ini ya. Jadi dalam beberapa riwayat Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah itu memilih sekira 12 telik sandi dari masing-masing suku. Jadi mereka sekitar 40 harian itu mengamati, mencermati, memetakan kondisi wilayah yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dimasuki itu. Setelah itu mereka memberikan laporan. Artinya kalimat fatawakkalu in kuntum mu'minin itu bukan sekedar suruh masuk ya sudah masuk, enggak, tetapi Nabi Musa alaihissalam itu dengan kecerdasan yang Allah Ta'ala berikan itu ya berikhtiar, memilih, melakukan penelitian, penyelidikan, pemetaan, sehingga sampai dua orang ini dengan sangat yakin mengatakan mereka memang hebat, mereka memang kuat. Diceritakan gerbang-gerbangnya itu tinggi-tinggi, tetapi kalau pintu masuknya kita lewat pintu yang sini, ada yang bilang itu pintu Ariha, gerbang yang ini, insya Allah kita menang. Artinya pemetaannya itu seserius itu, bukan terus ala kadarnya itu, enggak. Artinya berbekal itu sama seriusnya, sama bersungguh-sungguhnya, sama kuatnya dengan tawakul ala Allah. Karena tawakul itu sendiri adalah beriring kepasrahan dengan upaya. Karena kalau tawakul tanpa upaya berarti tawakul, bukan tawakul. Masya Allah. Tawakul ya, bukan tawakul.
Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita, jadikan kita, gerakkan hati kita agar termasuk orang-orang yang bertawakul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar tawakul, bukan tawakul. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.